Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabati ajmain, amma ba'd. Ada sebuah kasus penelitian. Ada sebuah penelitian di barat itu, kesimpulannya 85% orang sukses itu, ini penelitian. Jadi kalau penelitian itu 99% benar atau 95% benar. Dari seluruh sampel, itu ada 85% dari sampel itu sukses adalah karena pada mulai sejak kecil dia sudah disuruh bekerja pekerjaan rumah, disuruh mengerjakan pekerjaan rumah oleh ayahnya, oleh ibunya. Itu sukses. Sukses dibilang apa? Sukses dibilang sukses di dunia. Itu. Sukses di dunia itu kalau menurut perspektif kita tidak sulit hidupnya. Artinya ekonominya cukup. Itu paling tidak. Jadi yang tidak sukses hanya 15%. Yang sukses 85%. Jadi kalau ada 100 orang, berapa itu? 85 orang, atau kalau ada 1000 orang, 850 orang itu sukses, ekonominya cukup. Kenapa? Pada saat kecilnya dia dibiasakan disuruh bekerja pekerjaan rumah, seperti menyapu misalnya, seperti nyuci misalnya, seperti rakora misalnya. Ini seperti menyapu, seperti itu. Jadi punya anak kecil itu tidak dibiarkan main begitu. Artinya apa? Artinya mulai kecil itu sudah disuruh bekerja, sudah dibiasakan melakukan sesuatu, sudah melakukan sesuatu. Nah, saya perhatikan ya. Biasanya kalau orang di sini masuk keluar masuk kamar mandi itu jeding tak tutup. Masuk kamar mandi, setelah keluar tak tutup pula dah. Pasti dibiarkan terbuka. Kenapa seperti itu? Karena memang tidak biasa. Mestinya kamar mandi itu selalu tertutup, mestinya. Banyak alasannya itu, alasan kesehatan. Itu. Saya perhatikan semua anak-anak yang ikut saya ke Malang itu, ya seperti itu. Mohon maaf, saya perhatikan di depan rumah saya di sini, mesti keluar masuk itu, keluarnya itu mesti tidak ditutup. Tak tahu dari sini tidak pernah lihat saya. Nah, itu kan kebiasaan baik sebetulnya. Keluar masuk, misalnya kalau kamar mandinya itu gelap, itu kan nyala. Malam gelap. Mestinya kalau keluar itu mestinya dipadamkan. Jadi tidak biasa memadamkan lampu, tidak biasa menutup pintu. Kenapa seperti itu? Ya karena kebiasaan memang. Jadi hal-hal kecil seperti itu sebetulnya penting untuk anak itu. Bukan hanya untuk jeding dan lampu, tapi untuk pekerjaan yang lain-lain.
Baik. Kita mulai ini. Kita mengenal kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sangat penting. Syahadat itu memulai kehidupan kita dan mengakhiri kehidupan kita. Coba diperhatikan ya. Syahadat ini itu memulai dan mengakhiri. Memulai dan mengakhiri. Memulai dan mengakhiri. Syahadat. Lahir kita ya Danin ya. Mau mati ditalkin dengan la ilaha illallah. Nah, di tengah kehidupan kita itu ada al-amal. Syahadat ini adalah basic keimanan. Basic keimanan. Nah, basic keimanan itu di dalam ini antara hidup dan mati itu minal wiladah ilal maut, min al wiladah ila al maut, itu ada apa? Al amal. Ada al amal, ada an-nasyat, kegiatan aktivitas. Itu. Semua amal itu harus disandarkan kepada syahadat. Harus disandarkan ke syahadat. Ini kan al-iman. Syahadat ini iman. Iman itu apa? Iman itu apa konkretnya? Atau iman itu diwujudkan dalam apa? Iman itu diwujudkan dalam niat. Niat ini adalah lambangnya iman. Nah, niat ini diterapkan kemana? Diterapkan kepada al-amal. Amal yang bisa menerima niat, amal yang bagaimana kira-kira? Amal yang bisa menerima niat. Amal yang tidak mengandung kejelekan secara syar'i. Amal yang tidak mengandung kejelekan secara syar'i. Itu yang bisa menerima niat. Seperti apa misalnya? Amal yang tidak mengandung kejelekan dalam syariat itu adalah al-adah, al-ibadah dan al-adah. Ini penting saudara. Jadi syahadat pasti kita sudah. Syahadat itu punya konsekuensi. Syahadat itu adalah iman. Iman itu adalah basic kehidupan dan basic kematian. Dasar kehidupan dan dasar kematian. Terus syahadat itu diwujudkan dalam niat itu. Niat itu diterapkan di mana? Diterapkan dalam al-amal. Dalam perbuatan. Perbuatan yang menerima niat. Nah, niat ini sama dengan al-ikhlas. Tempat bersandarnya al-amal. Kita kudu nyandar ke niat, kita kudu nyandar ke ikhlas, kita kudu nyandar ke syahadat, kita kudu nyandar ke Allah. Kudu nyandar ke Allah. Artinya apa? Nah, amal ini kan ada dua. Ada amal yang bernilai ibadah, ada amal yang bernilai ada kebiasaan. Kebiasaan ini jangankan ibadah, jangankan ada kebiasaan. Ibadah yang tidak menggunakan niat, apa konsekuensinya? Sia-sia. Apalagi apa? Ibadah seperti sholat. Sholat pun tak niat tak sah. Ada kalau tidak ada niat, tidak diniati, tak ada ganjaran. Apa contohnya ada ini? Makan, tidur,
juk tajuk jalan-jalanan. Itu bisa dapat apa? Bisa dapat keimanan, bisa berarti iman kalau diniati. Sederhana kan? Sampean ngaji kantoh misalnya. Sampean ngaji kantoh. Sampean ngaji di sini ini basicnya apa? Amal. Tetapi kalau ada yang tidak bisa menerima niat, ada yang mengandung kejelekan, ada yang mengandung makruh, ada yang mengandung haram, apalagi ada yang mengandung syubhat. Seperti apa misalnya? Ada di kampung-kampung. Ada di kampung-kampung. Ada yang memang tidak bisa menerima niat. Contoh apa? Arokat. Pernah dengar rokat ya? Iya. Apa kalau di kampung itu rokat itu? Apa arokat itu? Selamatan tapi dalam bentuk khusus itu. Ya. Misalnya arokaten supaya selamat nyambeli ayam, nyambeli embik, nyambeli sapeh. Tapi cetaka kutu ibuang kata sek. Kutu itamen misalnya. Itu kebiasaan yang tidak bisa menerima niat. Maka niat nadok lillahi misalnya, lillahi ta'ala tidak bisa. Karena memang pekerjaannya itu apa? Ada yang tidak mengandung kebaikan. Di Indonesia ini ada rokat ya, itu sebab bahaya. Ada apa lagi? Rasol ya, ada reba. Reba ini apa pun reba itu? Iya sedekah semua, tentunya sedekah semua. Memang. Rokat ini juga apa? Sedekah, ya. Reba juga sedekah. Rasul itu juga. Sebetulnya sedekah ini kapan saja. Tahu sangantos bulan Rasul, tahu sangantos bulan Reba. Ya. Terus kenapa kok bulan Rasul? Jadi sembelihannya binatang rokat itu menurut Ki Hasim dan Ki Waris petang. Itu pertanyaan di pengajian masyarakat. Kenapa kok petang? Karena wa ma uhilla bihi li ghairillah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Karena disembelih bukan atas dasar syahadat, bukan atas dasar iman. Sembelian ini yang boleh cuma 3 sembelian itu. Sembelian yang boleh, sembelihannya yang boleh, binatang yang halal itu ya. Yang berkaitan dengan sembelihan itu teluan Gun. Udhiyah, akikah, apa lagi? Damul haj. Itu. Jadi nyembeli hewan untuk udhiyah, oke. Nyembeli hewan untuk akikah, oke. Nyembeli hewan untuk dam haji, oke. Itu niatnya. Nyembeli hewan untuk lainnya itu tidak boleh. Niat nyembelih lah. Lain mau ikakan biasa. Nyembeli biasa, ikakan kan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim beli. Itu kan ikakan biasa. Niat sembelian. Ini niat sangat berpengaruh. Nah, sekarang orang itu niat kangkui rokat. Tidak ada niat nyembeli kangkui rokat itu. Ini masyarakat sedang dibelenggu oleh oleh kebiasaan yang tidak berkaitan dengan niat dan syahadat.
Jadi bersandar ke siapa? Bersandar ke apa kalau nyamperin untuk rokat itu? Iman itu pasti bersandar kepada Allah. Apalagi niat itu pasti bersandar kepada Allah. Termasuk akal lampi, panjenengan akal lampi biasa. Akal lampi ini akan termasuk adah, model baju, termasuk adah kan ya. Termasuk ada model baju itu, termasuk biasa. Darmo terol ya ganjaran kelampi itu. Nah, itu harus ada sandarannya, harus bersandar kepada niat. Niat itu ikhlas itu iman. Kata Imam Ghazali, ikhlas itu la yartahu bimahamidil, la yartahu bil mahamid. Tidak merasa senang mon emoji. La yartahu, irtah itu apa? Rohatun, istirahat. Mirwahatun, kipas. Mon kipas kan senang, angin. Tarawih itu kan pelan-pelan kudu bunyi tak tuk. Jadi tidak merasa senang mau poci. Maban ganteng kayak yang sana. Maban kaya kayak. Foto ketek ini. Jende ini misalnya. Ketika poci. Itu satu. Wala yubali bil mazammah. Mau ada orang yang menghina, tak rekan. Kita orang menghina kan becik ya. Itu kita ikhlaskan. Karena pujian orang, kata Imam Ghazali itu, mahamidun nasi wa mazammatuhum, mestinya dianggap kal jamadat, mestinya dianggap sebagai batoh. Ketika mau ada yang moci, ya si moji itu batoh bani orang. Kalau ada orang yang mencela itu juga batoh. Mau apajang kita, kalau kita apajang jadi imam, anggaplah yang di belakang kita makmum itu batoh semua. Atau sapeh begitu kita batoh. Supaya apa? Supaya tidak bergerak itu. Coba buktikan kita sendiri saja. Kita berpengalaman semua. Pernah. Mun tadi imam cenderung lonjong watehna. Mun apa jang ketibi, kalau telok misalnya cenderung lekas mareh. Nah, itu tanda tak ikhlas itu. Karena apa? Karena ki menganggap orang yang di belakang kita itu dianggap sebagai Tuhan, bukan dianggap sebagai batu. Makanya orang yang tak ikhlas ini semak ke syirik. Itu. Jadi di dalam Islam ini al-mu'taqadat itu begitu sangat penting dan kental. Al-mu'taqadat itu keyakinan. Memang ya tidak masuk akal percaya kepada sesuatu setada yang gaib. Tapi itu justru nilainya lebih besar daripada si padang, lebih besar dari abajang, lebih besar dari apasah. Itu. Makanya Rasulullah pernah ada buka sahabat. Wadidtu ikhwani. Engkau cek terona tatemuah dengan ikhwanku, dengan saudaraku. Diprotes oleh sahabat. Nahnu ashabuk. Kami, kata sahabat, sahabatmu. Dijawab oleh Rasulullah, kamu memang sahabatku, antum ashabi. Walakin ikhwani, saudaraku adalah orang yang percaya kepadaku, orang yang tidak percaya, orang yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Lam yarawni wa amanu bi. Itu kata Rasulullah. Ikhwan itu
saudaraku itu adalah orang yang tidak pernah melihat saya tapi beriman kepadaku. Rasulullah tidak akan pernah ketemu dengan kita di dunia, tapi Rasulullah merindukan kita pakai nang akhirat. Siapa kita itu? Siapa yang dirindukan oleh Rasulullah itu? Ikhwan. Siapa ikhwan itu? Orang mukmin yang tidak pernah melihat aku tapi dia beriman kepadaku. Jadi posisi kita ini kurang lebih sama dengan sahabat Nabi sudah. Posisi kita itu sama dengan sahabat Nabi. Jadi kita tidak usah menggugat orang tak ada sahabat. Kita tidak usah menggugat orang tak ada tabi'in. Itu. Memang ada nilainya as-salafus saleh itu. Sudah dikatakan khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in itu sudah diakui. Diakui khairnya, diakui kebaikannya. Mereka itu sudah diakui kebaikannya oleh Rasulullah. Berikutnya itu tanda tanya sampai sekarang itu. Tetapi Rasulullah memberikan garansi, memberikan jaminan kepada kita bahwa kita ini adalah saudara beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara beliau. Kita diapresiasi, kita sangat dihargai karena begitu hebatnya kita setak tetap mau bersengkok, tapi parahnya jaga sengkok. Oh, ini kan logikanya luar biasa itu. Jadi kalau logika, kalau nalar logika ini tak masuk, dak. Tapi yang masuk adalah nalar agama. Itu yang masuk. Bagaimana kita dipaksa percaya kepada sesuatu yang tidak ada? Kun pola macah. Kita tak tahu saya nulis siapa. Macah hadis. Saya nulis kita tak tahu. Dicetak, kita percetakan mana itu. Kok benar Rasulullah ini yang mengatakan ini. Kok benar Quran ini dari Gusti Allah misalnya. Pokoknya mon hadis dan Quran ini sudah paten, sudah absolut. Absolut. Makanya orang yang mengerjakan kebaikan sesuai dengan Quran dan Sunnah itu wajib absolut mutlak dibalas oleh Allah. Sebaliknya orang yang tidak seperti itu mutlak dibalas oleh Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Itu. Setiap kita ini optimis hidup itu, wajib masuk surga lah katakan seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, cuma pertanyaannya dalam kehidupan sehari-hari ini, mun senang merasa dikipas, mun tak senang merasa dicubit. Kalau bedereng muci merasa dikipas, kalau bedereng mencaci merasa dicubit. Ini ukuran ini. Imam Ghazali buat ukuran seperti itu. Jadi ikhlas itu la yartahu bimahamidin nas wala yubali bimazammatihim. La yartahu bimahamidin nas wala yubali bimazammatihim. Tarekan. Tinalah sing buka lek ban nyaci engko ya bah. Jadi ketika kita berbuat, yang melihat kita itu kun Allah. Kalau manusia melihat kita itu batoh, yang melihat itu batoh, angkep batoh kan. Jangan pernah berbekas karena melihat orang. Saya mohon maaf nyenggung sampean saya itu. Ajian kol 6 tak datang misalnya, usaha soro itu tanda tidak ikhlas. Tanda tidak ikhlas itu. Debat kebaktian sudah biasa ngaji misalnya ya. Ngaji ini kan apa itu? Dia ganjaran kan?
Kenapa kok sasoro? Artinya muncak yang jelas tak sasoro sudah. Yang mendorong kita ke sini bukan karena acian, tetapi karena Allah. Yang mendorong datang ke sini, yang mendorong afajang, yang sama saja sebetulnya. Saya mendorong afajang, siapa? Allah. Saya mendorong apa semua Allah. Yang mendorong ngaji Gusti Allah, yang mendorong semuanya. Itu sama, saya pengalaman juga seperti Anda. Cuma tidak lemah bahwa setiap amal kita, setiap nasihat kita, setiap aktivitas kita itu yang mendorong bukan karena isyarat, bukan karena dipanggil. Gitu. Tetapi karena apa? Karena didorong oleh Allah. Karena didorong oleh syahadat, karena didorong oleh iman, karena didorong oleh niat. Ada seorang sufi yang mengatakan begini, apakah cek saking ada swarga misalnya, kira-kira kita apa-apa aja nggak? Tak ada swarga, tak ada neraka. Apakah kita apa aja nggak kira-kira? Nah itu. Makanya kalau tingkat orang ikhlas itu sudah tarikan swarga, tarikan neraka dah. Pokoknya kok ala aku wah. Perkara swarga neraka dalam yang Gusti Allah. Makanya syairnya Abu Nawas itu luar biasa. Ilahi lastul firdausi ala wala aqwa ala naril jahim. Tuh coba. Jadi Rabi'ah al-Adawi ini mengatakan begini. Rabi'ah al-Adawi ini adalah seorang sufiah. Aku ini menyembahmu ma'abatu khaufan. Aku beribadah kepadamu bukan karena aku takut kepada nerakamu, bukan karena aku ingin rindu kepada surgamu. Jadi aku ini beribadah, kata Rabi'ah itu gambaran seorang yang ikhlas ya. Aku beribadah kepadamu ini beniking karena takutkan neraka, bukan karena takut kepada nerakamu, dan bukan ingin masuk surgamu. Walakinni mushtaqun ilaih, katanya. Mushtaqun ilaih. Aku ini menyembah kepadamu karena aku rindu kepadamu, bukan karena teroleh balasan. Itu dalam sekali artinya. Nah, ini umpamaan kita. Panjenengan abajang, panjenengan ngaji nikah, kan karena isoro, nah bukan karena rindu ke Gusti Allah, nah bukan karena terocak ke Gusti Allah. Pertimbangkan ini, dicamkan ini. Engkau ngaji dan nariah, engkau abajang dan lain sebagainya, engkau asapuan, kan karena peraturan, kan karena takok yokom, apa kan karena didorong oleh Allah terus kencaran, karena al-adah yang mengandung niat itu adalah pahala. Sudah, anggaplah pengurus ini batoh, anggaplah kiai itu batoh, anggaplah panggilan-panggilan itu batoh. Ganti dorongan itu, ganti motivator itu Allah. Ini butuh pembiasaan. Butuh pembiasaan. Makanya cerita tadi itu 85% orang sukses itu memang karena punya kebiasaan baik, punya kebiasaan lakoh. Ada lagi, saya pernah mengatakan di mana ini? Ada lagi orang meneliti suami yang baik. Nah ini perhatikan ibu-ibu, calon ibu-ibu. Perhatikan. Suami yang baik itu yang biasa, yang bisa mengerjakan pekerjaan dapur. Nyari itu. Nyari calon laki yang bisa mengerjakan pekerjaan dapur. Apa pekerjaan dapur itu? Rakora. Akabayaki biteng binina. Nyuci, asapuan. Mun tak bisa nggak itu kun tidak merojak ke laki. Iya. Apa ini artinya? Calon-calon suami ini harus punya kebiasaan seperti itu mulai sekarang.
mulai kedene bini. Apakah itu bisa diubah? Bisa. Saya mau pamer saya. Tidak tahu siapa yang menganggap saya suami yang bagus atau tidak tahu. Pokoknya saya nyuci. Pokoknya saya rakora. Saya rakora loh. Walaupun dosen, rakora saya. Saya nyuciin saya, tengah-tengah nyuciin bini. Saya tidak pernah minum teh, tidak pernah minum kopi, tidak pernah minum susu. Saya selalu minum air hangat. Saya kebayar hangat saya. Kaki di tengah bini. Bini kayak ngantok, sudah ngopos kopi netin. Apa yang mendorong itu? Yang mendorong itu karena didorong Gusti Allah. Bini yang saya terus akan disayang. Kalau dia akan supaya disayang, itu saya angkebat tuh saya ini. Sampai anak saya yang dokter itu bilang, ditanya ben Kanjana, Mbak, sampean mau nyerelake seperti apa kriterianya? Dia singkat menjawab, aku akan mencari suamiku yang seperti abaku, gitu katanya. Berarti saya menurut pandangan dia luar biasa, tak tahu menurut yang lain. Bagaimana abaku? Abaku tak pernah kikir ke Umi. Abaku tak pernah menyakiti. Abaku arakora. Abaku asapuan. Abaku akabiki kopi. Sanggup apa sampean? Jadi kau tuh merasa dipaksa oleh Allah. Makanya kita ini nyamain orang apa kita ini semua? Orang mukallaf kan? Orang mukallaf itu yang bersedia dipaksa, yang bersedia ditaklif. Bersedia ditaklif kita itu, bersedia dipaksa. Oleh siapa? Oleh Allah. Bukan dipaksa oleh kita. Kalau dipaksa oleh kita kan londang kita. Kan kita ini kan beto kan. Berarti sampean ndak dipaksa beto buat Gusti Allah kan berarti kan. Londang kita kan. Mandai paksa beto. Cereng kiai beto, pengurus beto. Bapak sendak pun beto senyoro. Kan londang. Nah, itu. Berangkat dari syahadat. Di tengahnya ada niat dan ikhlas. Pada perjalanannya ada al-amal. Ini moncan saya penting ini. Kuliah pagi ini adalah penting. Ini dasar keimanan. Asasul iman, dasar-dasar keimanan. Jadi keimanan itu menyentuh semua aspek kehidupan sebetulnya. Benih kun yakin wujud kidam bako. Kalau wujud kidam bako itu kan iman akan nak ibtidaiyah itu. Imannya anak kena ibtidaiyah. Rukun iman berempah, jong 6. Tong iman kepada Allah, sifat-sifat Allah berempah, dupolo, apalagi wujud kidam bako. Itu nyamanah imannya anak-anak SD. Imannya anak-anak kita itu berangkat dari syahadat, membawa niat, ikhlas, ditempel kepada amal. Bagaimana menempelkan niat kepada amal? Adalah amal ibadah, amal ada yang tidak mengandung unsur tidak mengandung tidak kebaikan, tidak mengandung kejahatan sedikit pun, tidak mengandung keburukan sedikit pun. Kebiasaan ini kebiasaan ya. Kebiasaan orang kampung mau beberapa kantan menjual mercon. Tak bisa mercon itu niatin kanggo ibadah. Karena mengezatnya itu yang tidak baik. Memberantas ini sulit karena sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sudah tetinya pada masyarakat itu.
Mun bulan Sora Sapar, mun bulan Sapar kan itu ya. Orang kau tuh arba parasol itu. Bulan Sapar itu kan bulan setelah bulan apa? Muharram Safar ya. Bulan Muharram itu bulan Sorah ya. Membuat tajin sorah ya. Apa tajin sorah itu? Orang Jawa mengatakan bubur suro. Bubur suro itu apa? Tajin biasa dari beras itu ya. Tapi bak nyaman sekoni. Beri kuah pateh ya. Itabuin kacang goreng. Dihiasi dengan telur dadar yang dikerak-kerak kesombain rebek ramira, pasangin telur bungkol. Walaupun bukan seperti itu, kenapa sih? Sedekah saya biasa misalnya, itu yang tanda tanya. Buat ikhlas itu, kok tuh begini. Bulan Sapar itu apa? Akabai tacin Sapar. Kenapa bentuknya Sapar itu? Pote ban sepote itu gurih ya, bekacen segini ya, boleh bujana. Semira itu apa? Manis kan angku itu. Pas kutu bude kol bunggol ya. Iya kan? Kenapa sih kok kalau tidak seperti itu? Katanya ini melambangkan darahnya Sayyidina Husain. Saya nggak mau itu batang mungkin benih sembelian itu. Perkara sedekah saya mana sedekah sudah. Nah itu namanya hati ini nol, prei candengan itu nol, netral, tidak ada apa-apanya. Kena Allahun. Nah ini penjelasan tauhid yang sederhana seperti ini. Yang perlu digarisbawahi adalah amal itu. Amal itu harus bisa menerima tempelan niat. Amal yang bisa menerima tempelan niat itu amal yang tidak mengandung dosa sekecil apapun. Niat itu berangkat dari iman. Iman itu syahadat. Ini kan terkait. Itu. Baik, sampai di sini wallahu taala alam bissawab.